Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sebagian pria merasa bangga jika mampu menaklukkan hati banyak wanita, apalagi sampai menjadi teman tidurnya. Apakah hal itu dirasakan juga oleh 5 selebritis tanah air ini? Inilah kelima selebritis pria yang pernah tidur dengan banyak wanita. 1. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo dikenal sebagai artis pria yang sering membuat sensasi, sehingga namanya tak pernah sepi dari perbincangan di media sosial. Konon di Indonesia ini, sosok Vicky Prasetyo terkenal dengan banyaknya wanita di dalam hidupnya. Bahkan beberapa waktu lalu, mantan suami Angel Elga ini mengaku secara terang-terangan kalau dirinya sudah pernah menikah sebanyak 24 kali sepanjang hidupnya. Hingga akhirnya seorang Nikita Mirzani jadi ikut penasaran dengan kisah cinta sang presenter. Nikita Mirzani sempat bertanya siapa sosok mantan kekasih yang masih sangat berkesan untuk Vicky Prasetyo. Vic, selain Zaskia Gotik, mantan yang susah lo lupain siapa? Kan banyak, tanya Nikita Mirzani. Bukan hanya itu, Nikita Mirzani juga penasaran berapa jumlah wanita yang pernah jadi kekasih Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo yang sudah mengerti dengan pertanyaan dari Nikita Mirzani dengan mudah melontarkan jawabannya. Dengan belak-belakan, Vicky Prasetyo mengaku sudah ada sebanyak 623 wanita yang pernah ia pacari dan ia lamar. Sudah gue katalog dari satu kisah cinta gue, itu ada 623, kata Vicky Prasetyo. Jawaban Vicky membuat Nikita Mirzani terkejut bukan main dan lebih memperjelas lagi pertanyaannya. Yang pernah lu tidurin itu? Tanya Nikita Mirzani. Namun pertanyaan ini tak dijawab dengan gamblang oleh Vicky Prasetyo. Dia mah nggak bisa lihat ada kamera atau enggak. Tanyanya gitu kayak curhat di tongkrongan, di pos ronda, di kamar. Jawab Vicky. Vicky Prasetyo mengaku sudah menghitung semua wanita-wanitanya sampai mantannya yang terakhir Angel Elga. Itu 623 dari cinta gue pertama sampai terakhir gue pernikahan dengan Angel Elga, tegas Vicky Prasetyo. 2. Ariel Noah. Ariel Noah yang sebelumnya dikenal dengan nama Ariel Peter Pan sempat membuat publik heboh setelah tersebar video berisi adegan dewasa mirip Ariel dan Luna Maya. Tak lama kemudian muncul video hubungan suami istri yang mirip Ariel dan Cut Tari. Meski hal ini belum diakui kebenarannya, Ariel terbilang layak dijuluki Don Juan yang bangga meniduri banyak wanita. Ariel bisa dibilang Don Juan, seorang Don Juan bangga bila bisa menaklukkan hati banyak perempuan, tutur psikolog Sani B. Hermawan, seperti dikutip dari Okezone Selasa 8 Juni 2010. Yang mengherankan, banyak wanita yang justru dengan rela mau-mau saja jatuh ke pelukan seorang Don Juan. Banyak cewek yang mau punya pacar seorang Don Juan, soalnya dia bangga bisa jadi pilihan Don Juan, terang Sani lagi. Seperti diketahui, setelah viralnya video adegan dewasa mirip Ariel dan Luna Maya, disusul lagi dengan adegan dewasa lagi berukuran 50,9 MB mirip Ariel dan Cut Tari di atas ranjang. Konon diisukan ada total 22 artis dan selebritis yang pernah menjadi teman tidur Ariel. Berbeda dengan Luna Maya, Cut Tari sambil menangis terisak mengakui kalau sosok wanita dalam video yang beredar memang benar dirinya. Cut Tari bahkan mengaku sudah 3 kali melakukan hubungan intim dengan Ariel. Cut Tari sampai sakit hati ketika di persidangan Ariel mengatakan bukan dirinya yang ada dalam video tersebut. Bahkan Ariel mengatakan dirinya tidak punya perasaan apa-apa dengan Cut Tari. Cut Tari yang merasa tersinggung bahkan menyebut Ariel bukan laki-laki sejati karena tidak mengakui perbuatannya. 3. Satria Mahathir. Pengakuan menghebohkan seleb TikTok yang bernama Satria Mahathir ini sukses membuat gempar media sosial. Secara mengejutkan, Satria Mahathir mengaku kalau dirinya sudah tidur dengan puluhan perempuan. Terakhir ngitung ada 28, ungkap Satria Mahathir belak-belakan di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee. Mendengar jawaban Satria Mahathir yang begitu percaya diri, Dr. Richard Lee malah tertawa. Dr. Richard Lee kemudian bertanya lagi, apakah Satria Mahathir sering membuat video adegan dewasanya dengan para wanita yang sudah ditidurinya itu atau tidak? Videonya ada semua, tanya Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee lalu kembali mendesak Satria Mahathir untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur dan jangan berbohong.
Akhirnya Satria Mahathir pun mengakui kalau ia memang memiliki video rekaman adegan dewasanya dengan beberapa wanita. Paling cuma beberapa orang aja, nggak semuanya dong, kan nggak semuanya mau divideoin. Cuma kalau sama mantan-mantan mah ada videonya, tutur Satria terang-terangan. Selain itu, Satria Mahathir juga mengaku di antara semua perempuan yang pernah jadi teman tidurnya, ada sosok yang paling berkesan untuknya. Ada bule, dia blasteran. Iya, Amerika Bali, cakep banget. Dia suka sama cowok yang kulitnya hitam manis. Jelas Satria Mahathir. Potongan video Satria Mahathir yang membongkar aibnya sendiri pernah tidur dengan puluhan wanita langsung dipenuhi komentar negatif dari para netizen. Sok ganteng, serius laku sampai 28 kali ini biji ketumbar, sindir seorang netizen. Nggak penyakitan tuh 28, sahut yang lainnya. 4. Andika kangen band. Andika Mahesa yang merupakan vokalis Kangen Band diketahui telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita bernama Ayu Kartika pada tanggal 31 Januari 2024 lalu. Pernikahannya dengan Ayu Kartika ini adalah pernikahan untuk kelima kalinya buat Andika Kangen Band. Dengan demikian, Ayu Kartika adalah wanita kelima yang menjadi teman tidur Andika Kangen Band. Pada pernikahannya yang kelima ini, Andika Kangen Band mengaku dirinya merasa lebih mawas diri. Andika jadi lebih banyak melakukan introspeksi diri setelah 4 kali gagal membina rumah tangga. Bukan hanya itu, Andika Kangen Band juga menyempatkan diri untuk menyampaikan permintaan maaf sekaligus terima kasih kepada para wanita yang dulu pernah merasakan bersanding dengannya. Saya harap juga orang yang pernah saya sakiti, mohon maaf, terima kasih, ucap Andika Kangen Band yang dikutip dari tayangan Rumpi Trans TV yang dipandu Feni Rose pada Selasa 6 Februari 2024. Andika meminta maaf kepada para wanita yang sebelumnya pernah menjadi istrinya karena harus merasakan kegagalan dalam membina rumah tangga bersamanya. Menurut Andika Kangen Band, pada dasarnya ia sendiri tak pernah ingin mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Namun dirinya hanya manusia biasa yang tak bisa mengetahui kemana arah jalan hidup pembawanya. Memang jalannya harus begini, karena jodoh nggak pernah tahu kan. Ada yang pacaran 5 tahun bahkan lebih. Kalau bukan jodoh bakal sulit, tapi kalau jodoh ya bakal dipermudah walaupun sebentar bertemunya. Kayak saya ini 2 bulan, jelas Andika Kangen Band. Meskipun sudah 5 kali merasakan menikah, Andika Kangen Band mengaku pernikahannya kali ini membawa ketenangan tersendiri baginya. Menurut Andika, itu karena semua keluarga dari pihaknya dan dari pihak sang istri hadir memberikan restunya. Dan semua keluarga saya ada, mungkin ini jadi restunya lebih terasa, ujar Andika Kangen Band. 5. Gofar Hilman. Sebagai public figure, jejak digital akan selalu jadi buruan publik. Hal ini pula yang dialami oleh Gofar Hilman yang sempat jadi perbincangan panas di kalangan netizen. Pengakuan Gofar Hilman yang sangat mengejutkan kembali diperbincangkan usai munculnya tudingan pelecehan yang dituduhkan kepada Gofar. Ternyata dalam sebuah podcast audio, Gofar Hilman yang merupakan sahabat kental Nikita Mirzani ini pernah mengaku kalau dirinya sudah ketagihan berhubungan intim. Dan ia juga membuat pernyataan yang begitu mengejutkan, yakni sudah meniduri lebih dari 100 wanita saat usianya masih 20-an tahun. Yang tak kalah mengejutkan, Gofar Hilman bahkan mengaku dirinya memiliki 25 folder yang berisi video aksi hubungan intim yang dilakukannya. Kemudian, kata Gofar Hilman, video-video tersebut ia tonton bersama teman dekatnya. Pernyataan menghebohkan itu ada dalam podcast EM Wave tanda pagar 11 dengan judul Parno Gofar Hilman yang tayang di Spotify pada bulan Juli 2019 lalu. Seekor French Bulldog sembrono yang ikut nongkrong dan tidak bisa berhenti mendengus pada moncong mikrofon. Kita bisa mendengarnya di sepanjang obrolan penuh testosteron episode kali ini. 2 makhluk radio, Bob Mandela bertemu ke kediaman Gofar Hilman demi mengorek sejumlah kisah mengenai eksperimen dewasa sang tuan rumah, pria flamboyan, juragan followers, raja usil yang punya cita-cita masa muda seperti Gene Simmons dan telah berhasil dipenuhinya, meniduri 100 perempuan pada usia 20. Sekarang dia sudah masuk kepala 3, tentu saja daftar checklistnya terus bertambah. Dan Broto saksi matanya, andai saja bisa bicara, anjing itu mungkin akan membocorkan lebih dari sekedar kisah-kisah tentang terjangkit kencing nan atau menghelat acara nonton bareng rekaman hubungan intim yang dilakoni sendiri oleh majikannya.
Gofar Hilman adalah spesies pecandu bir ahi yang siap bertanggung jawab atas segala situasi. Motonya laki-laki sejati, khas seorang pelawak. Orang ganteng akan selalu kalah dari orang lucu. Demikian bunyi caption dari podcast tersebut. Pada kesempatan itu, Gofar Hilman membongkar aibnya sendiri tentang pengalamannya berhubungan intim dengan para wanita. Gofar mengaku rasa ketertarikannya terhadap hubungan intim berawal saat dirinya masih duduk di bangku SMP. Meskipun yang diceritakannya adalah aibnya sendiri, namun Gofar Hilman mengaku ia tetap bangga dengan masa lalunya karena menjadikannya lebih aware atau sadar dan lebih hati-hati. Jujur, gue kenapa bilang nggak baik karena membuat ketagihan. Mencari tahu sendiri pada akhirnya membuat kita ketagihan, kata Gofar Hilman. Gofar Hilman bahkan dengan terang-terangan mengaku sudah sering berhubungan intim dengan pacarnya saat masih duduk di bangku SMA. Hubungan intim tersebut dilakukannya di berbagai spot saat berada di sekolah, mulai dari ruang mading hingga ruang kepala sekolah. Lu tahu ya, gue tuh dulu punya dalam hati gue, kayak gue harus umur 20 tahun nih, gue harus meniduri 100 cewek. Dan itu terjadi, ujar Gofar Hilman. Seringnya melakukan hubungan intim, Gofar mengaku dirinya jadi lebih sadar akan penyakit. Karena itulah, setahun sekali Gofar melakukan cek darah untuk memeriksa apakah dirinya terinfeksi HIV atau tidak. Gofar pun mengaku dirinya bersih dari HIV. Gofar juga belak-belakan mengaku dirinya membuat rekaman hubungan intimnya karena sangat terobsesi menonton video dewasa. Namun yang ia mau, pemainnya adalah dirinya sendiri. Direkam itu butuh karena saking terobsesi sama film dewasa. Kenapa gua nggak main nih, kata Gofar Hilman. Meski begitu, Gofar Hilman mengaku bahwa yang dilakukannya itu salah. Tapi sekali lagi itu adalah hal yang sangat salah dan gue itu mengakuinya. Dan akhirnya harddisknya gue bongkar, gue bakar. Udah bakar, gue rendam lagi. Gue bakar lagi, gue rendam lagi. Gue bakar lagi. Gue martil-martilin cuy, karena ini salah. Jelas Gofar.